Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial Guard bagian ke-198. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan ratusan tawanan yang lama terkubur akhirnya bebas berkat Ye Yunfei. Namun kebahagiaan mereka berubah menjadi kebingungan karena kehilangan kekuatan dan tujuan, serta ancaman klan Pang. Sebagian meminta bantuan membuka segel kultivasi dan berhasil dipulihkan, tetapi keserakahan muncul hingga beberapa mengkhianati penyelamatnya. Ye Yunfei menghukum para pengkhianat dengan menghancurkan kekuatan mereka, sementara yang setia diberi kesempatan pulih dan menjadi pengikutnya. Ia bahkan memulihkan dantian banyak orang dengan pil langka, membangkitkan harapan baru. Setelah mengetahui keluarganya hancur akibat klan Pang dan Miao, tekad balas dendamnya menguat. Ia memimpin pengikutnya menyerang berbagai benteng musuh, menimbulkan kekacauan besar, sambil mempersiapkan kekuatan untuk menghadapi pertempuran yang lebih besar di masa depan. Di tengah gejolak energi yang membara, sosok pria bertubuh kekar itu terpaku saat menatap wujud yang luar biasa di hadapannya, sebuah entitas yang tampak seperti makhluk mitos legendaris, burung vermilion. Dengan nada penuh rasa ingin tahu, ia mempertanyakan apakah Ye Yunfei sedang mensimulasikan fenomena tersebut menggunakan semacam teknik tertentu sembari terus memperhatikan makhluk merah itu melahap jilatan api dengan rakus. Ye Yunfei menanggapi pertanyaan itu dengan sebuah anggukan tenang, membenarkan bahwa itu memang hasil dari tekniknya. Begitu burung merah itu menampakkan diri, sebuah kelegaan instan menyelimuti perasaan Ye Yunfei. Lautan api yang sebelumnya bergulir dengan ganas kini tidak lagi memberikan pengaruh apapun terhadap dirinya. Sementara itu, lengan raksasa yang mendampinginya menunjukkan kekuatan yang luar biasa, seolah-olah menganggap kobaran api yang melalap seluruh planet ini sebagai sesuatu yang tidak berarti sama sekali. Tak lama kemudian, Ye Yunfei dan lengan raksasa itu akhirnya mendarat di permukaan planet yang membara tersebut. Dari segala penjuru, gelombang api yang bergulir terus menerjang tanpa henti. Tanah yang mereka pijak telah berubah warna menjadi coklat kemerahan, sebuah saksi bisu atas paparan suhu tinggi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kondisi bumi di sana hampir tandus sepenuhnya, dengan retakan-retakan yang menyebar luas menyerupai jaring laba-laba yang rumit. Sesaat setelah mendarat, makhluk Suzaku itu mulai beraksi, menyerap setiap inci energi berelemen api yang terkandung di dalam atmosfer planet tersebut. Dalam benaknya, Ye Yunfei mulai bertanya-tanya di mana kiranya ia bisa menemukan kristal api yang dicarinya. Ia pun melepaskan kekuatan jiwanya, mencoba merasakan keberadaan benda tersebut ke segala arah, mengingat itulah alasan utamanya datang ke planet yang ekstrim ini. Setelah merasakan area di sekitarnya dan tidak menemukan tanda-tanda keberadaan kristal api, Ye Yunfei memutuskan untuk mengajak lengan raksasa itu berjalan-jalan mencari di tempat lain. Mereka pun mulai bergerak maju menembus permukaan planet yang diliputi kobaran api dahsyat. Gelombang panas yang mengerikan menyapu tubuh mereka, memberikan sensasi seolah-olah dunia berniat membakar segala sesuatu hingga luluh lantak menjadi abu. Setelah mereka berjalan kaki selama lebih dari setengah jam, sebuah perubahan terjadi secara mendadak. Suara raungan yang memekakan telinga tiba-tiba pecah, menggetarkan udara yang panas. Seekor binatang buas yang menyerupai singa dan terus-menerus mengeluarkan api muncul dari balik kobaran, menatap tajam ke arah Ye Yunfei dan lengan raksasa itu. Ye Yunfei menatap binatang buas itu dan menyadari bahwa makhluk tersebut adalah seekor binatang api, sebuah fakta yang kemudian disetujui juga oleh lengan raksasa tersebut. Tubuh makhluk api itu memiliki tekstur yang unik, tampak nyata sekaligus gaib di saat yang bersamaan, dengan gerakan yang sedikit berputar dengan cara yang aneh. Selain itu, aura binatang api tersebut tersembunyi dengan sangat sempurna di dalam kobaran api di sekelilingnya. Hal itulah yang membuat Ye Yunfei dan lengan raksasa, meski memiliki kekuatan besar, baru menyadari kehadirannya saat binatang itu berinisiatif untuk melompat keluar. Saat mereka berdua sedang memeriksa detail binatang api tersebut, makhluk itu tiba-tiba melompat dan menerkam dengan ganas. Namun, dengan satu gerakan cepat, lengan raksasa itu mengulurkan satu jarinya dan menusuk, seketika menghancurkan tubuh makhluk api itu dalam sebuah benturan yang keras. Meskipun penampilannya tampak aneh dan mengintimidasi, kekuatannya ternyata tidak terlalu besar, hanya setara dengan kekuatan alam kaisar. Kekuatan pada tingkat itu tentu saja sangat mudah bagi lengan raksasa untuk menghancurkannya hanya dengan satu jari saja. Kejutan muncul bagi Ye Yunfei tepat setelah monster api itu hancur. 4 kristal merah menyala jatuh begitu saja ke atas tanah. Mata Ye Yunfei seketika berbinar melihat pemandangan tersebut, lalu ia mengulurkan telapak tangannya untuk menyedot ke-4 kristal yang berkilau itu. Ia menyadari bahwa ke-4 benda tersebut adalah kristal api yang sangat ingin ia kumpulkan.
Dalam gumamannya sendiri, Ye Yunfei menyimpulkan bahwa makhluk api di planet ini memiliki kristal api di dalam tubuh mereka. Sebuah fakta yang membuat misinya menjadi jauh lebih mudah karena kini ia hanya perlu memburu mereka semua. Ia segera mengerahkan kembali kekuatan jiwanya untuk merasakan dan mencari jejak binatang api lainnya dari kejauhan. Muncul dari lengan raksasa, sosok pria berotot itu menatap kristal merah di telapak tangan Ye Yunfei dan bertanya apakah tujuan Ye Yunfei datang ke planet ini memang hanya untuk mengumpulkan kristal-kristal tersebut. Ia mengamati bahwa kristal itu mengandung energi elemen api yang sangat kaya dan menduga bahwa Ye Yunfei mengumpulkannya demi membudidayakan burung merah tua tersebut. Ye Yunfei mengangguk membenarkan, menjelaskan bahwa benda itu adalah kristal api, jenis kristal yang mengandung sejumlah besar energi serta hukum atribut api, yang mana sangat efektif untuk mengembangkan teknik berbasis api miliknya. Tiba-tiba, ekspresi Ye Yunfei berubah saat ia merasakan kehadiran monster api lain di kejauhan, dan ia pun segera melesat berlari menjauh. Sesaat kemudian, sesosok binatang buas sekuat harimau muncul di hadapannya dengan tubuh tinggi yang dilalap api berkobar. Bentuk makhluk itu tampak tidak stabil, menunjukkan kemampuannya untuk berubah menjadi berbagai macam makhluk dengan bebas. Saat melihat Ye Yunfei menyerbu ke arahnya, binatang api itu langsung meraung keras, namun Ye Yunfei langsung melayangkan tinju yang kuat hingga menyebabkan makhluk itu meledak seketika. 4 keping kristal api lainnya terlempar keluar dari sisa-sisa monster yang hancur, dan Ye Yunfei segera menjulurkan lengan bajunya untuk mengambil mereka. Ia membatin dengan penuh keyakinan bahwa setiap makhluk api di planet ini pasti mengandung kristal api. Pria kekar itu kemudian mengusulkan agar mereka berpencar demi memburu lebih banyak monster api, sebuah saran yang langsung disetujui oleh Ye Yunfei dengan anggukan mantap. Mereka pun berpisah ke arah yang berbeda. Sepanjang perjalanan, Ye Yunfei memburu satu demi satu monster api, mengumpulkan semakin banyak kristal yang berharga. Sementara itu, burung merah terus mengikutinya dari dekat, tak henti-hentinya menyerap energi dan hukum atribut api yang melimpah di sekitarnya. Lingkungan planet yang kaya akan energi api ini terbukti menjadi tempat yang sempurna bagi burung vermilion untuk berkembang biak, dan lambat laun, kekuatannya pun mulai meningkat secara signifikan. Namun, setelah hampir seharian berlalu, Ye Yunfei menyadari sebuah perubahan pola. Jumlah monster api yang ia temui menjadi semakin banyak dan kekuatan mereka pun tampak terus meningkat secara bertahap. Jika sebelumnya ia hanya bertemu dengan makhluk di alam Yuanhun, alam dewa pembentuk, dan alam kaisar, kini situasinya mulai berubah. Tiba-tiba, lebih dari selusin makhluk api menyerbu keluar dari arah depan, dan kali ini semuanya berada di alam jembatan bintang. Ye Yunfei menyadari bahwa dengan kekuatannya saat ini, menghadapi selusin ahli di tingkat tersebut secara bersamaan akan menjadi sedikit merepotkan, kecuali jika ia bersedia menggunakan teknik agung penghancuran esensi dan darah. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk memindahkan Wu Hua dan Hong Bai keluar melalui teleportasi untuk membantunya. Begitu mereka berdua muncul, rasa terkejut langsung melanda Wu Hua dan Hong Bai karena suhu yang luar biasa panas. Saat mereka memandang sekeliling, yang tampak hanyalah lautan api yang mengamuk tanpa ampun. Dengan satu tarikan pikiran, Ye Yunfei melepaskan aura kuat dari burung merah untuk menyelimuti mereka berdua, yang seketika membuat mereka merasa rileks karena gelombang panas tidak lagi berpengaruh besar pada tubuh mereka. Ye Yunfei kemudian memerintahkan mereka untuk segera bertindak dan membunuh makhluk-makhluk api yang berada di hadapan mereka. Wu Hua dan Hong Bai tidak membuang waktu. Mereka segera melepaskan jurus pamungkas dan melancarkannya ke arah kawanan monster tersebut. Di bawah perlindungan Suzaku, kobaran api tidak menghalangi mereka untuk melepaskan kekuatan bertarung yang dahsyat. Suara dentuman keras terdengar berkali-kali seiring dengan campur tangan mereka, dan dalam waktu singkat, selusin lebih binatang api itu hancur total. Tanah di lokasi tersebut kini tertutup oleh ratusan kristal api yang berserakan, membuktikan bahwa semakin kuat monster yang dikalahkan, maka semakin banyak pula kristal yang didapatkan. Ye Yunfei pun mengumpulkan semua kristal itu dengan perasaan puas dan memimpin kedua rekannya untuk terus bergerak maju melanjutkan perburuan. Namun, di sudut lain planet tersebut, terdapat sebuah ancaman yang mulai terbangkitkan. Di suatu tempat tertentu, berdiri sesosok makhluk api humanoid yang memiliki kemiripan struktur dengan manusia. Api terus-menerus menyembur dari tubuhnya, dan dua mata merahnya tampak seperti nyala api yang sedang menari-nari dengan misterius. Makhluk api humanoid itu menatap Ye Yunfei dan lengan raksasa dari kejauhan dengan wajah yang dipenuhi oleh kemarahan yang mendalam. Tiba-tiba, ia mengeluarkan raungan yang menggelegar ke langit, mengirimkan gelombang suara mengerikan yang menyebar luas. Raungan itu segera disambut oleh suara sahutan dari banyak sekali makhluk api lainnya yang meraung serempak. Tak lama kemudian, bumi mulai bergetar saat banyak sekali makhluk api muncul dari tanah, berkerumun dalam formasi yang sangat rapat, dan mulai menyerbu ke arah Ye Yunfei serta lengan raksasa layaknya gelombang pasang yang tak terbendung.
Pemandangan gerombolan makhluk api yang masif itu pun memberikan kejutan besar bagi Ye Yunfei dan lengan raksasa yang menyadari bahwa mereka kini berada di tengah kepungan pasukan api tersebut. Gemuruh ledakan hebat memecah keheningan di hamparan planet yang membara itu, menandai awal dari sebuah perjuangan yang menyesakkan dada. Hanya dalam hitungan detik yang terasa begitu singkat, sosok Ye Yunfei telah terkepung sepenuhnya oleh lautan makhluk yang terlahir dari kobaran api abadi. Ribuan binatang buas api merayap, terbang, dan mendesis di sekelilingnya, menciptakan pemandangan yang mengerikan sekaligus memukau bagi siapapun yang berani menatapnya. Dari balik uap panas yang membubung, nampak perwujudan serigala api yang taringnya meneteskan lava, singa api dengan surai yang berkobar dahsyat, ular-ular api yang meliuk di antara rekahan tanah, hingga burung-burung api yang mengepakkan sayap bara di angkasa yang merah padam. Kekuatan yang terpancar dari gerombolan predator api ini sungguh tidak main-main, merentang luas dari tingkatan alam Yuan Hun yang stabil hingga ke titik puncak alam Xingqia yang menggetarkan jiwa. Jumlah monster api yang seolah tidak terbatas itu menciptakan tekanan mental yang hebat, hingga membuat kepala Ye Yunfei terasa berdenyut nyeri karena rasa pusing yang menyerang tiba-tiba. Keadaan yang mendesak itu memaksanya untuk mengambil keputusan cepat demi mempertahankan nyawa. Dengan sebuah kilasan pikiran yang terfokus tajam, Ye Yunfei segera mengaktifkan kemampuan teleportasinya untuk memindahkan lebih dari 200 pengikut setianya yang baru saja bergabung beberapa waktu lalu ke medan pertempuran. Tanpa ada keraguan sedikit pun di wajah mereka dan tanpa mengajukan satu pertanyaan pun, 200 orang ini segera bersiap mematuhi kehendak pemimpin mereka. Mereka bergerak serempak seperti sebuah mesin perang yang terlumasi dengan baik, menyongsong bahaya yang datang dari segala arah. Suara dentuman yang memekakan telinga segera memenuhi atmosfer saat 200 pejuang tersebut mulai melancarkan serangan balasan. Mereka saling bahu-membahu dengan koordinasi yang luar biasa, mengayunkan berbagai senjata magis yang bersinar terang dan merapalkan bermacam-macam teknik bela diri tingkat tinggi untuk menahan laju serangan monster-monster api yang haus darah. Di tengah hiruk-pikuk pertarungan yang mematikan itu, Ye Yunfei tidak tinggal diam. Ia bergerak lincah di sela-sela pertahanan, tangannya terus bergerak tanpa henti untuk mengumpulkan kristal api yang terjatuh dari raga makhluk-makhluk api yang berhasil dikalahkan. Namun, tantangan yang mereka hadapi tampaknya masih jauh dari kata selesai. Di cakrawala yang jauh, ribuan titik api baru terus bermunculan, menandakan bahwa gelombang bantuan monster api masih terus mengalir tanpa henti. Perlahan tapi pasti, keletihan mulai merayap ke dalam tulang-tulang para pengikut Ye Yunfei, membuat gerak mereka tidak lagi selincah sebelumnya. Ye Yunfei menyadari situasi kritis ini dan mulai merencanakan sesuatu di dalam lubuk hatinya yang terdalam. Ia merasa bahwa sudah saatnya untuk meningkatkan kekuatan Suzaku demi membalikan keadaan. Di atas sana, di langit yang tertutup kabut panas, burung merah tampak melayang dengan agungnya, mengepakkan sayap-sayap indahnya yang memancarkan energi suci untuk melindungi Ye Yunfei dan seluruh rombongannya. Di planet yang suhu panasnya sanggup melelehkan logam biasa ini, kehadiran burung vermilion laksana sebuah keajaiban yang nyata. Sebagai makhluk suci yang memiliki otoritas tertinggi atas elemen api, aura yang dipancarkannya mengandung hukum-hukum alam yang istimewa, memungkinkannya untuk sepenuhnya mengabaikan suhu ekstrim yang menyengat di sekitarnya. Ye Yunfei kemudian melambaikan tangannya dengan gerakan yang mantap, mengeluarkan seluruh persediaan kristal api yang baru saja ia kumpulkan dengan susah payah. Butiran-butiran kristal yang berkilauan itu melayang anggun di hadapan sang burung merah. Merespon tindakan tersebut, Suzaku membuka paruhnya yang tajam dan menghirup udara dengan tarikan yang kuat. Dalam sekejap, satu demi satu kristal api tersedot masuk ke dalam mulutnya, hancur termurnikan, dan menyatu ke dalam inti energinya. Seiring dengan semakin banyaknya kristal yang diserap, aura kekuatan yang dipancarkan oleh burung merah mulai meningkat dengan kecepatan yang sangat mengesankan, seolah-olah ia sedang memulihkan jati dirinya yang sebenarnya. Tak butuh waktu lama hingga seluruh kristal itu habis tak bersisa, meningkatkan kekuatan Suzaku secara signifikan. Muncul sebuah pemikiran baru di benak Ye Yunfei saat ia menatap tajam ke arah barisan binatang api yang terus merangsek maju. Ia merasa bahwa membiarkan Suzaku terjun langsung ke dalam kancah pertempuran adalah pilihan yang paling tepat saat ini. Sebelumnya, Ye Yunfei selalu berdiri di garis depan sementara sang burung vermilion hanya memberikan dukungan dari jauh. Namun sekarang, segalanya akan berubah. Dengan sebuah kepakan sayap yang menghasilkan suara gemuruh dahsyat, burung merah tua itu meluncur turun dari langit, melepaskan kobaran api yang membubung tinggi ke angkasa. Ye Yunfei merasa sangat terkejut sekaligus dipenuhi rasa syukur ketika menyadari bahwa kualitas api yang dilepaskan oleh peliharaannya itu sama sekali tidak kalah, bahkan jauh melampaui kualitas api alami yang ada di planet ekstrim ini. Pertempuran udara yang sengit pun segera pecah. Seekor burung api raksasa dari pihak musuh melepaskan semburan energi panas dan menukik tajam ke arah burung merah. Tanpa rasa takut sedikit pun, Suzaku menerjang maju, menciptakan konfrontasi langsung yang sangat intens di tengah udara.
Saat jarak di antara keduanya telah menyempit, cakar-cakar tajam burung merah melesat keluar secepat kilat, mencengkeram burung api malang itu dalam sekali gerak yang presisi. Meskipun burung api itu meronta-ronta dengan sisa tenaganya, aura suci dari sang burung merah tua memberikan efek penindasan yang luar biasa hingga membuatnya tidak berdaya. Dalam momen yang mengejutkan, Suzaku memasukkan burung api itu ke dalam mulutnya dan melahapnya utuh tanpa sisa, kemudian kembali melesat ke depan untuk mencari mangsa berikutnya. Pemandangan selanjutnya benar-benar membuat Ye Yunfei terpaku dalam kekaguman yang mendalam. Dengan gerakan yang efisien dan penuh wibawa, cakar-cakar burung vermilion terus melesat ke depan, mencengkeram dan melahap setiap binatang api yang berani menghalangi jalannya. Tidak peduli seberapa kuat atau jenis monster apapun itu, semuanya berakhir di dalam perut sang burung suci. Ye Yunfei menyadari bahwa energi yang dilepaskan oleh Suzaku memiliki kemampuan unik untuk menekan eksistensi binatang-binatang api tersebut. Penindasan ini bukanlah sekadar perbedaan kekuatan fisik, melainkan penindasan tingkat tinggi dari segi garis keturunan, sebuah hierarki kuno di mana makhluk kelas rendah tidak akan pernah bisa melawan kehadiran sang penguasa sejati. Bagi burung vermilion, makhluk-makhluk yang tadi sempat membuat pening Ye Yunfei kini tak lebih dari sekadar makanan penambah tenaga. Setiap kepakan sayap burung vermilion membawa gelombang kobaran api yang begitu dahsyat hingga membuat nyali monster-monster api itu menciut. Kemanapun burung merah itu mengarahkan pandangannya, para monster api yang tadinya beringas justru mulai bergerak mundur dengan penuh ketakutan. Perubahan situasi ini segera dirasakan oleh Wu Hua, Hong Bai, dan kawan-kawan lainnya. Tekanan berat yang menghimpit dada mereka perlahan-lahan mulai berkurang. Ye Yunfei memahami fenomena ini dengan sangat jelas, bahwa burung vermilion yang dibudidayakan melalui teknik roda totem 9 istana memang hanya memiliki sebagian kecil dari bakat aslinya. Namun itu pun sudah cukup untuk menobatkannya sebagai penguasa api yang mampu menahan semua makhluk berelemen serupa. Meskipun lawan-lawan mereka di planet ini memiliki kekuatan yang cukup besar, mereka tetaplah bukan apa-apa jika dibandingkan dengan sang makhluk ilahi. Rasa gembira terpancar jelas dari wajah Wu Hua dan Hong Bai saat mereka melihat sang burung merah melahap semakin banyak musuh, yang secara otomatis membuat auranya semakin megah dan tak tertandingi. Namun, di tengah euforia kemenangan itu, sebuah gangguan besar muncul di kejauhan. Sebuah lengan raksasa yang tampak sangat kuat tiba-tiba muncul dari balik cakrawala, melesat cepat ke arah posisi Ye Yunfei. Di belakang lengan raksasa tersebut, mengikuti gerombolan makhluk api dalam jumlah yang lebih masif lagi, menyerupai gelombang pasang merah yang sangat mengerikan. Untungnya, lengan raksasa itu memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan setiap monster api yang berani mengejarnya hanya dengan satu kali pukulan yang telak. Dalam waktu singkat, lengan raksasa itu telah sampai di dekat Ye Yunfei dan segera menyarankan agar mereka semua segera meninggalkan planet ini demi keselamatan jiwa mereka. Ia merasa bahwa jika mereka terus bertahan di sana, ia tidak akan mampu menjamin ketahanan mereka dalam waktu yang lebih lama lagi. Namun, kalimatnya terhenti seketika saat matanya menangkap pemandangan burung merah yang sedang berpesta pora melahap musuh-musuhnya. Lengan raksasa itu benar-benar tercengang dan tertegun. Matanya menatap kosong ke arah keagungan burung merah tua yang bermandikan lautan api itu. Pemandangan sang burung suci yang membantai habis semua monster di jalannya adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dipercaya oleh akal sehatnya. Ia sendiri mengakui bahwa dirinya tidak akan bisa bersikap setenang itu jika harus dikepung oleh lautan monster api dalam jumlah sebanyak itu. Kekaguman itu meluap dalam sebuah desahan napas yang panjang, mengakui betapa menakutkannya teknik rahasia yang sedang ia saksikan. Melihat keraguan di wajah rekannya, Ye Yunfei justru tersenyum lebar dan menyarankan agar mereka semua mengikuti pergerakan burung merah tua tersebut. Ia berargumen bahwa karena mereka sudah berada sejauh ini, alangkah baiknya jika mereka melanjutkan penjelajahan di planet unik ini. Ia yakin bahwa lingkungan yang dipenuhi energi api ekstrim seperti ini pasti menyimpan beberapa harta karun langka yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Merasa lega melihat makhluk-makhluk api itu menyingkir kemanapun Suzaku pergi, sang pemilik lengan raksasa akhirnya setuju untuk melanjutkan perjalanan. Maka dimulailah perjalanan yang luar biasa itu, di mana burung merah bertindak sebagai pembuka jalan yang tiada tandingannya. Ia terus-menerus memangsa binatang api yang mencoba menghalangi, sementara Ye Yunfei dan rekannya hanya perlu berjalan santai di belakang tanpa perlu mengeluarkan tenaga sedikit pun. Setiap mangsa yang ditelan oleh burung merah secara konsisten meningkatkan kekuatan tempurnya, membuat Ye Yunfei semakin yakin bahwa keputusannya untuk datang ke planet ini adalah sebuah langkah yang sangat brilian. Di tempat inilah, potensi tempur Suzaku dapat berkembang hingga ke titik tertingginya. Untuk memastikan keamanan sisa pengikutnya, Ye Yunfei telah memindahkan Wu Hua, Hong Bai, dan yang lainnya kembali ke dalam dimensi menara ilusi yang aman. Pada saat yang hampir bersamaan di sudut lain galaksi, sebuah pesawat ruang angkasa berukuran raksasa nampak mendekat dengan gerakan yang stabil. Kapal tersebut berhenti tepat di hadapan planet yang sedang menyala-nyala tersebut.
Pintu pesawat terbuka, dan sekelompok orang yang terdiri dari berbagai kalangan, pria, wanita, tua, dan muda, mulai melangkah keluar dan berdiri dengan tegak di tengah kehampaan langit berbintang. Salah satu dari mereka, seorang wanita cantik dengan busana merah yang menawan, mulai berbicara dengan nada penuh rasa ingin tahu mengenai kelimpahan energi api di bintang tersebut. Ia bertanya-tanya apakah bintang inilah yang selama ini menjadi tujuan pencarian mereka yang melelahkan. Seorang pemuda tampan yang mengenakan jubah ungu yang elegan memberikan tanggapan bahwa mereka hanya perlu menunggu guru suci melakukan deduksi menggunakan peta bintang kuno untuk mendapatkan kepastiannya. Menanggapi hal itu, seorang pria tua yang terbalut jubah merah panjang melangkah maju dengan penuh wibawa. Ia duduk bersila di tengah kegelapan angkasa, mengeluarkan selembar giok kuno yang memancarkan aura zaman dahulu, dan segera mengaktifkannya. Sesaat kemudian, terhamparlah sebuah proyeksi langit berbintang yang sangat mempesona di hadapan mereka, di mana bintang-bintang cemerlang terjalin membentuk lautan cahaya yang menyilaukan mata siapapun yang memandangnya. Pria tua berjubah merah itu terus melakukan serangkaian segel tangan yang rumit sambil melafalkan mantra-mantra kuno yang terdengar sangat asing dan sulit untuk diucapkan. Setelah beberapa saat yang menegangkan, salah satu bintang dalam proyeksi tersebut tiba-tiba bersinar dengan sangat terang dan mulai bergetar secara konsisten. Tiba-tiba, bintang tersebut memancarkan seberkas cahaya yang melesat lurus menuju planet yang sedang terbakar di hadapan mereka. Sebuah kabar baik akhirnya datang saat sang pria tua berteriak dengan penuh kegembiraan, menyatakan kepastian bahwa bintang di depan mereka memanglah bintang kuno Yinghuo yang selama ini mereka cari-cari. Mendengar konfirmasi tersebut, seluruh anggota kelompok itu serentak bersorak kegirangan. Mereka merasa sangat bersemangat karena menurut legenda yang beredar, di dalam bintang kuno Yinghuo tersebut terdapat reruntuhan kuno dari kultus Zoroaster yang sangat termasyhur. Mereka sangat yakin bahwa di dalam reruntuhan itu pasti tersimpan banyak harta karun yang nilainya tidak bisa diukur dengan angka. Dengan antusiasme yang meluap-luap, pemuda berjubah ungu itu mengajak semuanya untuk segera masuk dan memulai pencarian harta karun tersebut. Sang pria tua pun menyetujui ajakan itu, ia segera berdiri, menyimpan kembali giok kunonya, dan memimpin kelompok besar itu melesat menuju permukaan planet yang membara demi meraih keberuntungan yang telah lama mereka nantikan. Sementara itu, di hamparan planet yang tengah dipijak saat ini, sebuah keajaiban alam terhampar di depan mata yang membuat siapapun akan tertegun sejenak. Ye Yunfei terpaku, sebuah seruan keheranan tertahan di tenggorokannya saat sepasang matanya menangkap siluet tanaman unik di kejauhan. Di atas tanah coklat yang gersang dan di sela-sela bebatuan yang keras, merambat sebuah tanaman ungu yang tampak seperti tanaman anggur yang penuh teka-teki. Itulah buah giok api ungu, sebuah obat suci kelas 1 yang sangat termasyhur. Beberapa gugusan buah ungu yang ranu menggantung dengan anggun di antara ranting-rantingnya, menyebarkan aroma harum yang sangat menggoda ke udara panas di sekitarnya. Buah giok api ungu bukanlah tumbuhan sembarangan. Ia adalah pusaka tingkat pertama yang menyimpan energi atribut api yang sangat melimpah. Kelahirannya hanya mungkin terjadi di lingkungan dengan suhu yang sangat ekstrim dan panas yang membara, menjadikannya salah satu harta karun alam yang sangat langka dan sulit ditemukan. Tanpa membuang waktu, Ye Yunfei melesat maju dengan gerakan yang gesit, hatinya dipenuhi tekad untuk segera mengambil buah giok api ungu tersebut. Namun, ketenangan itu segera pecah oleh suara desing yang tajam. Puluhan binatang buas api tiba-tiba muncul dari balik bayang-bayang, mengeluarkan raungan mengerikan yang menggetarkan udara saat mereka menerkam ke arah Ye Yunfei dengan penuh amarah. Masing-masing dari makhluk tersebut memiliki kekuatan yang setara dengan alam jembatan bintang, sebuah ancaman yang nyata bagi petualang manapun. Tiba-tiba, sebuah ledakan dahsyat bergema. Burung merah terbang meluncur turun dari langit yang membara, gerakannya secepat kilat. Dalam hitungan detik, api pemangsa itu melahap puluhan binatang api hingga tak bersisa. Pemandangan itu begitu luar biasa sehingga membuat sang lengan raksasa yang menyertainya hanya bisa menyaksikan dengan penuh takjub. Muncul sebuah pemikiran dalam benak sang lengan raksasa bahwa Ye Yunfei bahkan tidak perlu mengangkat jari sedikit pun untuk mengatasi ancaman tersebut. Setelah kejadian itu, Ye Yunfei terus melangkah maju dan menemukan lebih banyak lagi tanaman obat yang semuanya mengandung energi atribut api yang sangat kuat. Setiap langkahnya di planet ini membuahkan hasil, panen ramuan suci miliknya semakin bertambah banyak seiring perjalanannya menembus suhu yang membakar. Namun, sebuah pemandangan baru menghentikan langkah mereka. Sang lengan raksasa tiba-tiba memberikan isyarat agar Ye Yunfei memperhatikan ke arah pegunungan di depan. Di sana, di antara puncak-puncak yang menjulang, berdiri banyak bangunan yang tertata rapi. Dilihat dari kemegahannya, tempat itu tampak seperti markas besar dari sebuah sekte besar. Ye Yunfei menatap ke depan dan mengangguk pelan sebagai tanda setuju. Di tengah deretan pegunungan yang diselimuti kobaran api, berdiri tegak banyak istana, paviliun, dan menara yang menciptakan pemandangan yang benar-benar aneh namun megah.
Arsitektur bangunan-bangunan tersebut sangat unik, di mana bentuk-bentuknya menyerupai jilatan nyala api yang membubung tinggi ke angkasa. Ye Yunfei menggumamkan analisisnya bahwa tempat tersebut kemungkinan besar adalah pusat dari sekte yang memiliki hubungan mendalam dengan elemen api. Namun, ketenangan observasi mereka kembali terusik. Sang lengan raksasa memberikan peringatan dengan suara rendah bahwa ada seseorang yang tengah mendekat. Ye Yunfei segera berbalik dan mempertajam penglihatannya. Di kejauhan, terlihat sekelompok orang yang berjalan dengan penuh percaya diri menerobos kobaran api, bergerak cepat menuju lokasi di mana Ye Yunfei berada. Sang lengan raksasa menyatakan niatnya untuk menghilang sementara waktu dari pandangan. Meskipun Ye Yunfei telah menyempurnakan pelindung langit menjadi lengan raksasa tersebut dan membawanya kemanapun, makhluk itu tetap menyimpan kekhawatiran yang mendalam jika keberadaannya terungkap. Ia takut perhatian musuh-musuhnya akan tertuju pada mereka jika identitas aslinya diketahui. Ye Yunfei mengangguk mengerti dan segera memindahkan lengan raksasa itu ke dalam menara bayangan. Ye Yunfei kemudian terdiam sejenak untuk berpikir. Dengan satu lintasan pikiran, ia menarik kembali burung merah ke dalam tubuhnya. Meski begitu, aura yang terpancar dari burung merah masih menyelimuti tubuhnya bagaikan perisai tak terlihat. Karena burung merah pada dasarnya adalah bagian dari jiwa dan raga Ye Yunfei, seiring dengan meningkatnya kekuatan makhluk tersebut, Ye Yunfei sendiri kini memiliki kemampuan luar biasa untuk mengendalikan api. Ia tidak lagi merasakan ketakutan terhadap kobaran api maupun suhu tinggi yang ekstrim di planet ini. Tak lama kemudian, sekelompok orang tersebut tiba di hadapan Ye Yunfei. Semua pasang mata langsung tertuju padanya dengan tatapan penuh selidik. Sebuah keheranan besar menyelimuti benak mereka, bertanya-tanya bagaimana mungkin hal seperti ini terjadi. Anak muda di depan mereka tanpa tidak mengenakan perlindungan magis apapun, berdiri di sana tanpa luka sedikit pun, dan sepenuhnya tanpa senjata di tengah lingkungan yang mematikan. Bagi mereka, Ye Yunfei yang hanya berada di level alam pembentuk dewa namun mampu menahan kobaran api dan gelombang panas planet ini adalah sesuatu yang sungguh mustahil. Mereka yakin pasti ada sesuatu yang mencurigakan atau rahasia besar di balik ketenangan pemuda itu. Setiap anggota kelompok tersebut harus memanggil artefak magis yang kuat hanya untuk melindungi diri mereka dari panas yang mengerikan. Oleh karena itu, melihat Ye Yunfei berdiri dengan ekspresi tenang tanpa tindakan defensif apapun membuat mereka sangat terkejut. Seorang pemuda berbaju ungu kemudian melangkah maju dengan angkuh. Ia menanyakan identitas Ye Yunfei dan alasan mengapa pemuda itu tidak takut dengan suhu tinggi di tempat tersebut. Pemuda berjubah ungu ini adalah seorang ahli di alam kesengsaraan surgawi. Dengan perbedaan tingkat kekuatan yang terlihat, di mana Ye Yunfei dianggap hanya berada di alam pembentukan ilahi, ia sama sekali tidak menganggap Ye Yunfei sebagai ancaman dan menunjukkan sikap yang sangat arogan. Wajah Ye Yunfei menjadi gelap mendengar pertanyaan yang tidak sopan itu. Ia membalas dengan dingin bahwa hal tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemuda berbaju ungu itu. Jawaban singkat namun tajam itu menyulut kemarahan sang pemuda berbaju ungu. Sebuah ledakan energi terjadi saat ia melangkah maju, melepaskan gelombang kekuatan yang sangat besar untuk menekan keberadaan Ye Yunfei. Seorang pria bertubuh kekar di kelompok itu ikut menimpali dengan nada mengejek. Ia menjelaskan bahwa pemuda berpakaian ungu yang mereka panggil sebagai kakak senior Han adalah murid rahasia dari tetua ketiga sekte api. Pria kekar itu memperingatkan bahwa bahkan anggota berpangkat tinggi dari kekuatan utama di Laut Bintang Tianluo pun harus menaruh hormat pada kakak senior Han. Ia menyarankan agar Ye Yunfei menjawab setiap pertanyaan dengan sangat hati-hati, karena jika kemarahan kakak senior Han tersulut, tidak akan ada seorang pun di seluruh Laut Bintang Tianluo yang mampu menyelamatkannya. Kakak senior Han mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dengan penuh kebanggaan, menikmati sanjungan tersebut. Jelas sekali bahwa kelompok ini dipimpin olehnya, dan semua orang di sana memberikan senyum menjilat demi menyenangkan hatinya. Namun, Ye Yunfei tidak gentar. Dengan nada yang sangat dingin, ia memerintahkan mereka untuk menyingkir dan memperingatkan agar tidak mencari masalah dengannya jika mereka masih menyayangi nyawa mereka sendiri. Kemarahan kakak senior Han memuncak. Ia menyatakan bahwa ada sesuatu yang sangat mencurigakan pada anak ini dan segera memerintahkan pengikutnya untuk menghabisi Ye Yunfei. Seketika itu juga, 4 orang pria bergerak serempak, mengepung Ye Yunfei dari berbagai arah untuk menutup jalan pelariannya. Di tengah situasi yang memanas, seorang wanita berbaju merah tiba-tiba angkat bicara. Ia mengusulkan agar kakak senior Han melupakan niatnya. Wanita itu merasa mereka tidak memiliki dendam pribadi dengan pemuda ini, sehingga tidak ada alasan untuk mempersulitnya. Ia kemudian memberikan saran kepada Ye Yunfei agar segera pergi dari sana karena planet ini terlalu berbahaya bagi tingkat kekuatannya. Secara diam-diam, wanita berbaju merah itu mengirimkan suaranya lewat transmisi batin,
mendesak Ye Yunfei untuk segera melarikan diri sebelum nyawanya hilang sia-sia di tangan kakak senior Han yang sudah bertekad membunuhnya. Ye Yunfei tetap tenang dan terkendali, namun dalam hatinya ia mengakui bahwa wanita tersebut memiliki hati yang baik. Namun, kakak senior Han tidak mau menyerah begitu saja. Ia berargumen kepada wanita yang dipanggilnya sebagai adik Lu itu bahwa fakta Ye Yunfei tidak memiliki harta sihir namun bisa bertahan tanpa luka adalah sebuah keanehan yang besar. Ia menduga pemuda itu menyembunyikan rahasia berharga yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Tatapan kakak senior Han ke arah wanita itu menunjukkan kekaguman yang jelas, sebuah usaha untuk tetap terlihat hebat di depannya. Adik Lu kembali mencoba membujuk dengan mengatakan bahwa setiap orang memiliki rahasia masing-masing. Menurutnya, dengan tingkat kekuatan alam pembentukan ilahi yang begitu lemah, mustahil pemuda itu memiliki rahasia yang benar-benar berharga. Mendengar itu, sebuah bayangan melintas di mata Han, dan otot-otot di sudut mulutnya bergetar sesaat seolah sedang menahan amarah yang meledak-ledak. Namun, ia dengan cepat memaksakan senyum dan berkata dengan nada santai bahwa demi adik Lu, ia akan membebaskan bocah tersebut. Kakak senior Han kemudian memberikan tawaran kepada Ye Yunfei. Ia menyatakan bahwa karena planet ini terlalu berbahaya, ia mengizinkan Ye Yunfei untuk mengikuti kelompok mereka dalam perburuan harta karun. Ia menjanjikan kemungkinan pembagian hasil rampasan jika Ye Yunfei mau bekerja keras, sambil menekankan bahwa kesempatan ini hanya ada karena kebaikan hati adik Lu. Namun, di balik kata-katanya, kakak senior Han terus memberikan tatapan penuh arti kepada anggota kelompok lainnya. Melalui pesan rahasia, ia menginstruksikan agar mereka membawa pemuda itu terlebih dahulu, lalu mencari kesempatan yang tepat untuk menghabisinya nanti. Anggota kelompok yang lain menjawab dengan penuh kesepakatan. Ye Yunfei sempat merasa terkejut sesaat mendengar ajakan untuk eksplorasi dan perburuan harta karun tersebut. Setelah berpikir sejenak, ia akhirnya mengangguk setuju. Ia menyadari bahwa kelompok ini datang dengan terburu-buru, yang berarti mereka memiliki tujuan yang sangat spesifik. Menurut pemikirannya, mungkin memang ada beberapa harta karun yang sangat layak untuk dijelajahi di planet yang membara ini. Melihat keputusan Ye Yunfei, adik Lu menghentakkan kakinya dengan penuh kemarahan dan kekhawatiran. Melalui pesan telepati, ia mempertanyakan keberanian Ye Yunfei yang justru setuju untuk ikut bersama mereka, seolah-olah pemuda itu sama sekali tidak takut akan kematian yang mengintai. Tiba-tiba, perhatian semua orang teralih. Seorang pria tua berjubah merah yang sejak tadi terpaku menatap pegunungan di depan berbicara dengan nada yang dipenuhi gairah dan semangat. Ia menyatakan bahwa reruntuhan gereja Zoroaster kemungkinan besar berada tepat di depan mereka. Tanpa menunggu lama, sang pria tua segera mengerahkan teknik pergerakan tubuhnya yang luar biasa, melesat menuju pegunungan. Anggota kelompok yang lain, yang kini sangat termotivasi oleh kemungkinan menemukan harta karun legendaris, segera mengikuti di belakangnya dengan kecepatan penuh. Tetua yang mengenakan jubah merah membara serta sosok yang dikenal sebagai kakak senior Han menjadi ujung tombak dalam sebuah pergerakan besar, memimpin serangan yang terarah dengan presisi. Hanya dalam hitungan saat yang singkat, langkah-langkah mereka telah membawa seluruh rombongan melintasi perbatasan dan menapakkan kaki di jantung wilayah pegunungan yang misterius. Di hadapan mata mereka, pemandangan yang tersaji adalah sisa-sisa kejayaan masa lalu. Banyak sekali bangunan yang telah bobrok dan hancur, tersebar secara tidak beraturan di seluruh bentang pegunungan tersebut. Kehancuran itu kian mencekam karena seluruh struktur bangunan tanpa terkecuali sedang berada dalam dekapan api yang berkobar dengan sangat ganas, seolah-olah seluruh tempat itu ditakdirkan untuk musnah ditelan lidah api yang tak kunjung padam. Udara di tempat itu tidak lagi sekadar hangat, melainkan panas yang mengerikan yang menerjang setiap jengkal kulit dengan brutal. Sensasi yang dirasakan oleh siapapun yang berada di sana adalah seperti sedang melangkah masuk ke dalam sebuah tungku raksasa yang menyala hebat. Di wilayah pegunungan ini, kekuatan energi dari atribut api berada pada level yang jauh melampaui apapun yang pernah terlihat dari sisi luar, menciptakan tekanan yang membebani jiwa dan raga. Ketegangan meningkat saat pria tua berjubah merah itu mengeluarkan peringatan dengan nada suara yang berat dan penuh penekanan, menginstruksikan agar semua orang meningkatkan kewaspadaan karena dahsyatnya kobaran api di tempat itu benar-benar berada di luar nalar manusia biasa. Suara ledakan energi yang beradu dengan panas mulai terdengar berulang kali saat para anggota sekte api mulai mengerahkan seluruh kekuatan spiritual mereka. Mereka memacu harta sihir pelindung masing-masing hingga mencapai batas maksimal yang bisa ditanggung, menciptakan lapisan-lapisan cahaya yang membungkus tubuh mereka dengan sangat erat demi menangkal suhu ekstrim tersebut. Namun, di tengah kepanikan dan perlindungan diri yang ketat itu, sosok Ye Yunfei justru menunjukkan perilaku yang sangat ganjil. Ia tanpa sama sekali tidak menyadari ancaman di sekelilingnya, membiarkan begitu saja kobaran api yang sangat panas itu menyentuh, menyelimuti, hingga menempel langsung pada tubuhnya tanpa ada rasa takut sedikitpun. Dalam keheningan batinnya,
Ye Yunfei merasakan betapa kaya dan murninya energi serta hukum unsur api yang mengalir di sekitarnya. Suhu yang tinggi dan mengerikan itu justru membuatnya menghela napas panjang, bukan karena sesak, melainkan karena rasa kagum atas kepadatan elemen tersebut. Pada saat yang bersamaan, di dalam kesadarannya, burung merah atau Suzaku memancarkan gelombang kegembiraan yang meluap-luap. Reaksi makhluk itu menyerupai seorang pengembara yang sedang kelaparan dan tiba-tiba menemukan perjamuan makanan yang sangat lezat di tengah gurun. Suzaku tampak sangat bersemangat, seolah-olah ingin segera bergegas keluar dari dalam tubuh Ye Yunfei demi melahap setiap inci energi dan hukum atribut api yang melimpah ruah di sana. Ye Yunfei merenung dalam diam, menyusun sebuah rencana kecil di dalam kepalanya. Ia merasa bahwa pada saat yang tepat, ia harus memisahkan diri sejenak dari kelompok sekte api agar burung merah bisa muncul secara bebas untuk bercocok tanam atau berkultivasi dengan benar di lingkungan yang sempurna ini. Baginya dan terutama bagi Suzaku, menemukan lingkungan kultivasi dengan kualitas energi sehebat ini adalah sebuah keberuntungan langka yang hanya bisa ditemui melalui pertemuan yang tidak disengaja. Keanehan Ye Yunfei ternyata tidak luput dari pengamatan tajam orang lain. Kakak senior Han mengamati pemuda itu yang berjalan dengan begitu santai, bertangan kosong tanpa pelindung apapun, seakan-akan lingkungan yang membara itu hanyalah sebuah taman yang sejuk. Dengan perasaan curiga yang mendalam, kakak senior Han mengirimkan pesan melalui kekuatan telepati kepada tetua berjubah merah yang juga merupakan guru suci mereka. Ia mempertanyakan alasan di balik keanehan anak tersebut dan meminta sang guru suci untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jawaban dari guru suci datang dengan nada yang dingin namun penuh perhitungan. Menurut analisisnya, hanya ada satu kemungkinan masuk akal, yaitu Ye Yunfei membawa sebuah artefak magis rahasia yang dirancang khusus untuk memberikan perlindungan mutlak terhadap api dan suhu tinggi. Sang guru suci menilai bahwa artefak tersebut pastilah sangat canggih, jauh lebih hebat dibandingkan dengan artefak pelindung manapun yang dimiliki oleh sekte api. Kesimpulan ini segera memicu keserakahan di dalam hati sang guru suci. Ia secara rahasia memberitahu kakak senior Han bahwa artefak semacam itu akan sangat berguna bagi mereka, dan mereka tidak boleh melepaskan kesempatan emas ini. Sang guru suci mengusulkan agar mereka mencari momen yang tepat untuk menghabisi Ye Yunfei dan merebut harta karun tersebut. Kakak senior Han mengangguk setuju dengan sorot mata yang penuh dengan ambisi gelap. Alasan utama mengapa ia tetap membiarkan Ye Yunfei berada di dalam rombongan sejak awal memang karena ia memiliki rencana terselubung terhadap pemuda itu. Saat mereka berdua berkomunikasi melalui gelombang pikiran, tatapan mereka sesekali mencuri pandang ke arah Ye Yunfei, seolah-olah sedang mengamati mangsa yang akan segera disembelih. Ye Yunfei, dengan ketajaman instingnya, menyadari tatapan-tatapan penuh niat jahat itu. Namun, bukannya merasa terancam, ia justru hanya bisa mencibir di dalam lubuk hatinya yang terdalam. Meskipun ia mengakui bahwa anggota sekte api ini memiliki kekuatan yang besar, ia merasa tidak perlu merasa takut sedikit pun selama ia memiliki dukungan dari lengan raksasa yang misterius. Terlebih lagi, dalam lingkungan yang dipenuhi api seperti ini, Suzaku miliknya bagaikan seekor ikan yang sedang berada di dalam air, sangat lincah dan dominan. Jika memang pertarungan fisik harus pecah, Ye Yunfei memiliki keyakinan penuh bahwa kombinasi kekuatannya dengan Suzaku akan mampu menghadapi mereka semua. Di tengah situasi yang tegang itu, suster muda Lu menunjukkan kepeduliannya. Ia mendekat dan menawarkan perlindungan kepada Ye Yunfei, menyarankan agar pemuda itu berada di dekatnya jika merasa tidak sanggup menanggung panas yang luar biasa. Di atas kepala suster muda Lu, sebuah bola berwarna biru langit melayang dengan anggun, memancarkan gelombang aura dingin yang menyejukkan. Kekuatan bola itu menciptakan sebuah ilusi di mana air laut biru tampak bergelombang dalam radius beberapa kaki di sekitarnya, membentuk sebuah kubah pelindung yang membuat kobaran api dan gelombang panas tak berdaya untuk menembus masuk. Tiba-tiba, sebuah penemuan besar menghentikan langkah mereka semua. Guru suci dengan nada suara yang penuh semangat menunjuk ke arah sebuah pilar batu yang kondisinya sudah setengah hancur. Ia menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa tempat tersebut memang merupakan lokasi asli dari gereja Zoroaster atau sekte pemuja api kuno. Pada pilar batu tersebut, terdapat ukiran seekor gagak emas berkaki 3 yang legendaris, berdiri dengan gagah di tengah-tengah lautan api. Mata emas pada ukiran itu seolah-olah memiliki nyawa, berkilau tajam seakan sedang mengawasi setiap gerak-gerik kelompok Ye Yunfei. Simbol gagak emas berkaki 3 ini tidak hanya ditemukan pada pilar tersebut, tetapi juga menghiasi paviliun, menara, dan istana-istana kuno yang sudah usang di sekeliling mereka. Kegembiraan melanda para pemuda dan pemudi dalam rombongan tersebut. Mereka menyadari bahwa totem Zoroaster memanglah gagak emas berkaki 3, yang berarti mereka telah sampai di tempat yang benar-benar bersejarah. Dengan keyakinan bahwa situs ini menyimpan banyak sekali peninggalan berharga, Guru Suci melambaikan tangannya dengan penuh wibawa, memimpin seluruh kelompok untuk bergerak lebih jauh ke dalam area reruntuhan tersebut.
Dalam keheningan, sebuah suara yang sangat berat dan kuat tiba-tiba bergema di dalam lautan jiwa Ye Yunfei. Itu adalah suara dari sosok lengan raksasa yang bersemayam di dalam menara ilusi. Meskipun berada di dalam, kekuatan jiwanya yang sangat besar memungkinkan sosok itu untuk memantau segala kejadian di dunia luar dengan sangat jernih. Lengan raksasa itu menjelaskan bahwa Zoroastrianisme adalah sebuah sekte yang sangat kuno dan penuh misteri dalam sejarah alam semesta. Di masa kejayaannya, sekte ini melahirkan banyak tokoh luar biasa yang mampu mendominasi seluruh tatanan alam semesta melalui teknik bela diri berelemen api mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, sekte tersebut mengalami kemunduran karena tidak adanya penerus yang mampu mempertahankan kejayaan tersebut hingga akhirnya menghilang dari catatan sejarah. Sosok lengan raksasa itu merasa cukup terkejut saat mengetahui bahwa planet tempat mereka berada ternyata memiliki hubungan sejarah dengan sekte legendaris tersebut. Mendengar penjelasan itu, Ye Yunfei hanya bisa menghela napas dengan penuh perenungan. Baginya, fenomena naik turunnya sebuah agama, ras, atau kekuatan besar di dunia ini adalah sesuatu yang sangat wajar dan manusiawi. Bahkan kekuatan yang paling dahsyat sekalipun pada akhirnya akan menemui titik nadir, dan para ahli yang paling sakti pun suatu saat akan menemui ajalnya. Ye Yunfei merasakan kedalaman makna ini karena ia sendiri pernah berada di puncak tertinggi sebagai seorang kaisar langit yang menguasai dunia, sebelum akhirnya mengalami kejatuhan tragis yang hampir memusnahkan eksistensinya secara total. Keheningan itu pecah saat guru suci berteriak penuh semangat. Ia menangkap pancaran sinar cahaya 7 warna yang keluar dari sebuah istana bobrok di depan mereka. Baginya, cahaya itu adalah indikator nyata bahwa bangunan tersebut menyimpan harta karun yang tak ternilai harganya. Ia segera mempercepat langkahnya menuju gerbang istana. Namun, tepat ketika mereka hampir mencapai pintu masuk, sebuah raungan mengerikan terdengar. Ratusan makhluk api menyerbu keluar dari dalam istana dengan buas. Sebagian besar dari mereka berada di tingkat alam pembukaan laut, namun yang paling mengerikan adalah adanya belasan makhluk yang telah mencapai tingkat alam kesengsaraan surgawi. Ternyata, monster-monster api yang menjaga reruntuhan pusat sekte ini jauh lebih kuat dan ganas dibandingkan dengan monster yang mereka temui di luar. Kakak senior Han tidak membuang waktu. Dengan raungan yang menggelegar, ia memimpin serangan untuk menghadapi serbuan monster-monster tersebut. Terungkaplah bahwa kekuatan spiritual kakak senior Han berada pada tingkat alam kesengsaraan surgawi, sebuah pencapaian yang sangat luar biasa bagi seseorang seusianya, terutama di wilayah seperti Laut Bintang Tianluo. Dengan satu hantaman telapak tangan yang membara, ia melepaskan energi luar biasa yang seketika menghancurkan beberapa makhluk api, menyebabkan kristal-kristal api yang berharga berserakan di tanah. Diketahui bahwa semakin kuat tingkat kekuatan seekor makhluk api, maka semakin banyak dan berkualitas pula kristal api yang tersimpan di dalam tubuh mereka. Pertempuran sengit pun pecah saat anggota rombongan lainnya ikut menyerbu maju. Ye Yunfei mengamati dengan saksama dan menyadari bahwa seluruh teknik bela diri yang digunakan oleh orang-orang dari sekte api ini memang sepenuhnya berbasis pada elemen api. Di tengah kekacauan itu, suster muda Lu kembali mendekati Ye Yunfei. Sambil memegang pedang panjang berwarna merah, ia membisikkan instruksi agar Ye Yunfei tetap mengikutinya demi keselamatan, karena ia merasa kekuatan Ye Yunfei tidak akan sanggup menghadapi monster-monster tersebut sendirian. Suster muda Lu menunjukkan kehebatannya dengan membelah seekor binatang api menjadi 2 bagian hanya dengan satu ayunan pedang, membuktikan bahwa ia adalah seorang praktisi di tahap akhir alam pembukaan laut dengan kekuatan yang sangat solid. Ye Yunfei hanya menanggapi tawaran itu dengan sikap dingin yang tidak berkomitmen. Sejujurnya, melihat kemunculan ratusan binatang api tersebut, ia harus menahan diri dengan sangat kuat agar tidak langsung melepaskan buru merah. Baginya, binatang-binatang api di tingkat alam pembuka laut dan alam kesengsaraan surgawi itu bukanlah ancaman, melainkan nutrisi atau penawar yang sangat luar biasa untuk memperkuat Suzaku miliknya. Di sisi lain, kecemburuan kakak senior Han semakin membara saat ia melihat dari kejauhan bagaimana suster muda Lu terus berusaha melindungi Ye Yunfei. Wajahnya merona merah karena amarah dan rasa iri yang sangat besar, sambil mengumpat di dalam hati tentang kedekatan mereka berdua. Ia bertekad untuk memberikan pelajaran pada Ye Yunfei di saat yang tepat nanti. Pertempuran itu perlahan-lahan mulai dimenangkan oleh rombongan sekte api. Guru suci sendiri berhasil menghancurkan seekor binatang api tingkat alam kesengsaraan surgawi hanya dalam beberapa gerakan cepat. Dengan kemenangan itu, mereka segera merangsek masuk ke dalam istana. Namun, Ye Yunfei memilih jalan yang berbeda. Di saat semua orang sedang terfokus pada bagian dalam istana, ia menggunakan teknik pergerakannya yang sangat cepat untuk melesat menuju arah lain. Ye Yunfei merasa bahwa ia sudah cukup mengamati tujuan mereka, dan kini ia tidak lagi merasa perlu untuk terus mengekor di belakang rombongan tersebut. Suara teriakan suster muda Lu yang memintanya untuk tidak berkeliaran karena bahaya hanya terdengar samar di kejauhan.
Kecepatan Ye Yunfei saat itu sudah melampaui kemampuan mata biasa untuk mengikuti, dan dalam sekejap, ia sudah berada jauh dari istana pertama. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah bangunan istana lain di hadapannya. Tanpa ragu, ia segera menuju ke sana. Saat ia mencapai gerbang istana baru tersebut, sekelompok binatang api dengan berbagai tingkat kekuatan, mulai dari alam jembatan bintang hingga alam kesengsaraan surgawi, kembali menyerbu keluar. Ye Yunfei menyambut mereka dengan senyuman kecil dan seruan pelan. Ia segera melepaskan burung merah yang menyala-nyala. Makhluk itu mengepakkan sayapnya dengan gagah, menyerbu ke tengah-tengah kerumunan monster api. Dalam waktu singkat, burung merah mendominasi pertempuran, melahap setiap binatang api yang menghalangi jalannya. Aura yang dipancarkan oleh Suzaku seolah-olah memiliki efek penekan yang luar biasa terhadap makhluk api lainnya, membuat mereka tidak mampu bergerak bebas. Ye Yunfei merenungkan betapa harmonisnya tatanan alam, di mana setiap makhluk pasti memiliki lawan atau pasangan yang sepadan. Hanya dalam beberapa saat, ratusan monster api tersebut telah habis ditelan oleh burung merah, yang membuat energi yang dipancarkan oleh burung legendaris itu menjadi jauh lebih pekat dan kuat dari sebelumnya. Ye Yunfei kemudian melangkah masuk ke dalam istana dan menemukan tumpukan harta karun yang melimpah, mulai dari pil-pil suci, kristal energi, senjata sihir, hingga berbagai sumber daya alam yang semuanya murni berelemen api. Dengan sigap, ia mengumpulkan seluruh kekayaan tersebut tanpa menyisakan apapun. Langkah kaki Ye Yunfei terhenti seketika saat ia mencapai bagian terdalam dari pegunungan yang sunyi ini. Sepasang matanya terpaku pada pemandangan di depannya, memancarkan keterkejutan yang bercampur dengan keraguan yang nyata. Di kejauhan, sebuah gunung berapi berdiri dengan angkuh, memuntahkan lava pijar dan lidah api yang membumbung ke langit dengan suara gemuruh yang dahsyat. Namun, yang membuat jantungnya berdegup kencang bukanlah amukan alam tersebut, melainkan sebuah pemandangan mistis yang melampaui logika manusia. Tepat di atas kawah yang menganga, sebuah istana raksasa tampak mengapung dengan megahnya. Bangunan megah itu seolah-olah ditopang oleh tekanan lava dan semburan api yang tak henti-hentinya bergejolak di bawahnya, menciptakan ilusi visual yang sangat memukau sekaligus mengerikan. Di bagian depan struktur megah tersebut, terbentang sebuah alun-alun yang sangat luas, dihubungkan oleh tangga batu panjang yang merayap di sepanjang tepi plaza hingga menyentuh area datar di dekat kaki gunung berapi. Dalam pengamatannya yang tenang, Ye Yunfei bergumam dalam hati bahwa istana tersebut kemungkinan besar adalah inti dari seluruh reruntuhan sekte kuno ini. Ia terus memperhatikan detail bangunan itu, mencoba mencari tahu rahasia di balik kemampuannya untuk melayang, dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa istana tersebut menggunakan susunan spasial yang sangat besar untuk tetap berada di udara. Karena kakinya sudah membawanya sejauh ini, rasa penasaran pun mendorongnya untuk melangkah lebih jauh dan memeriksa apa yang tersembunyi di dalamnya. Dengan gerakan yang gesit dan mantap, Ye Yunfei segera menaiki anak tangga batu itu satu persatu. Tak butuh waktu lama baginya untuk sampai di ujung tangga dan berpijak di atas ubin alun-alun yang luas. Ketika ia mendongak, pandangannya tertuju pada sebuah plakat besar yang memamerkan 3 karakter aksara kuno yang elegan dan penuh wibawa, yang terbaca sebagai Istana Pemujaan Api atau Istana Baihuo. Namun, keheningan di tempat itu tidak bertahan lama. Dari kejauhan, serombongan orang tampak bergegas mendekat dengan kecepatan tinggi, menembus garis depan kebakaran hutan dalam sekejap mata. Mereka adalah para anggota dari sekte api yang tampak penuh amarah. Beberapa dari mereka berseru kaget karena tidak menyangka akan menemukan sebuah istana yang benar-benar mengambang di atas kawah gunung berapi. Perhatian mereka segera teralih pada sosok Ye Yunfei yang sudah berada di atas sana, dan seketika itu juga tuduhan mulai dilemparkan bahwa pemuda itulah yang telah mencuri seluruh harta karun dari istana-istana sebelumnya. Kemarahan meledak di antara mereka, terutama pada diri kakak senior Han yang menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Han merasa dipermainkan dan bersumpah bahwa hidup pemuda itu akan segera berakhir di tangannya. Tanpa membuang waktu, ia memimpin rekan-rekannya menyerbu menaiki tangga batu menuju alun-alun. Di sisi lain, sang guru suci dari sekte tersebut menatap plakat istana dengan binar kegembiraan yang tak tertahankan. Baginya, penemuan Istana Pemujaan Api adalah akhir dari pencarian panjang, karena menurut catatan kuno, api samadhi yang legendaris tersimpan di dalam sana. Mendengar penyebutan nama api tersebut, batin Ye Yunfei tersentak hebat. Ia memahami betul betapa berharganya informasi itu. Di dunia ini, api aneh terbagi menjadi 2 kategori utama, yakni api surgawi yang berjumlah 9 jenis dan api duniawi yang berjumlah 8 jenis. Ye Yunfei sendiri saat ini telah memiliki 2 jenis api bumi, yaitu api neter 3 gagak yang berada di peringkat kedua dan api-api bumi yang menduduki peringkat kelima. Namun, api surgawi berada pada tingkatan yang jauh berbeda, memiliki kekuatan yang jauh melampaui api duniawi manapun.
Api Samadhi sendiri adalah jenis api surgawi yang sangat kuat, menempati peringkat ketujuh dalam hierarki tertinggi tersebut. Kilatan keserakahan yang samar muncul di mata Ye Yunfei saat ia menyadari bahwa api sejati Samadhi jauh lebih hebat daripada koleksi api bumi miliknya. Meskipun api bumi sangat berharga, nilai api langit tidak dapat dibandingkan. Bahkan api surgawi dengan peringkat terendah sekalipun tetap jauh lebih unggul daripada api bumi peringkat pertama. Keyakinannya semakin bulat bahwa jika memang benar api itu ada di dalam sana, ia harus melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Namun, lamunannya terpecah oleh teguran merendahkan dari kakak senior Han. Dengan nada memerintah yang penuh keangkuhan, Han menuntut agar Ye Yunfei segera berlutut dan mengakui perbuatannya karena telah mencuri harta yang menurutnya adalah milik sekte api. Sebagai seorang ahli alam kesengsaraan surgawi dari sekte besar di langit berbintang, Han merasa dirinya setara dengan kaisar yang sedang melakukan inspeksi, jauh di atas siapapun di tempat itu. Baginya, menghadapi pemuda di alam dewa pembentuk hanyalah sebuah penghinaan terhadap statusnya yang mulia. Menanggapi keangkuhan tersebut, Ye Yunfei hanya memberikan tatapan dingin yang menusuk tulang. Ia memberikan peringatan keras bahwa jika orang-orang itu masih menyayangi nyawa mereka, sebaiknya mereka tidak mengganggunya. Peringatan itu justru menyulut ledakan kemarahan yang lebih besar pada kakak senior Han. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak oleh seorang bocah yang dianggapnya remeh. Dengan langkah kaki yang berat, Han maju ke depan, melepaskan gelombang tekanan energi yang menghantam atmosfer di sekitar Ye Yunfei. Meskipun adik perempuan Lu mencoba melerai dan ingin mengatakan sesuatu, Han tidak menghiraukannya sama sekali. Dengan satu kibasan lengan baju yang kasar, ia membuat adik perempuan Lu terpental menjauh karena perbedaan kekuatan yang terlalu mencolok. Han bersumpah dengan penuh dendam bahwa hari ini ia akan menghabisi nyawa pemuda sombong tersebut. Ye Yunfei, yang sudah menyimpan niat membunuh dalam hatinya, menantang Han dengan ketenangan yang mematikan. Ia bersiap untuk mengabulkan keinginan Han jika memang kematian yang dicarinya. Han tertawa dengan nada mengejek, merasa geli sekaligus marah karena seorang kultivator biasa berani mengancamnya. Ia yakin bisa menghancurkan Ye Yunfei hanya dengan satu jari saja. Saat Han berjalan mendekat, kekuatan spiritualnya meluap seperti badai yang mengamuk, berusaha menekan keberadaan Ye Yunfei. Di sisi lain, sosok lengan raksasa yang tersembunyi juga sudah tidak sabar dan ingin segera keluar untuk menghabisi lawannya dengan satu pukulan telapak tangan. Namun, sebelum pertarungan antar pribadi itu pecah, sebuah suara gemuruh yang dalam dan menggetarkan jiwa tiba-tiba terdengar dari segala arah, menyatakan bahwa semua orang luar yang menginjakkan kaki di tempat itu harus mati. Seketika itu juga, ribuan makhluk api mulai bermunculan di alun-alun dalam jumlah yang sangat masif. Monster-monster ini memiliki wujud yang sangat unik. Pemimpin mereka bahkan menyerupai manusia dengan tubuh yang terus-menerus diselimuti api yang berkobar dan mata merah yang menyala-nyala seperti bara. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan, karena di antara ribuan monster itu, terdapat lebih dari 100 makhluk yang memiliki kekuatan setingkat alam kesengsaraan surgawi. Pemimpin makhluk api humanoid itu melambaikan tangannya dan memberikan perintah serak untuk memulai pembantaian. Gelombang merah monster api itu pun menyerbu ke arah Ye Yunfei dan para anggota sekte api dengan beringas. Melihat ancaman yang begitu besar, ekspresi sang guru suci berubah drastis karena kecemasan. Ia memerintahkan seluruh anggotanya untuk merapatkan barisan, mengeluarkan harta karun magis, dan membentuk formasi api yang berkobar. Meskipun para murid sekte api menggunakan artefak magis bawaan kelas atas, jumlah lawan yang terlalu banyak mulai membuat pertahanan mereka goyah. Ye Yunfei sendiri bergerak cepat, melepaskan teknik 9 tinju pemakaman surga untuk menghadapi beberapa binatang api yang menyerangnya. Namun, karena auranya dianggap lemah, sebagian besar monster api justru mengabaikannya dan memilih untuk menyerang kelompok sekte api yang lebih kuat. Situasi menjadi sangat genting, dan sang guru suci mulai menyadari bahwa mereka harus mundur sejenak demi keselamatan. Tiba-tiba, makhluk api humanoid pemimpin itu bergerak dengan kecepatan yang sulit diikuti oleh mata telanjang. Dalam sebuah serangan kilat, ia berhasil menghancurkan kepala dua murid sekte api dengan telapak tangannya hingga tak bersisa, lalu segera mundur ke posisi aman. Sang guru suci berteriak memperingatkan anggotanya untuk minggir, namun makhluk itu menyerang kembali dengan target yang sangat spesifik, yaitu adik perempuan Lu. Dalam ketakutannya, Lu berteriak histeris. Seorang murid senior yang berada di dekatnya mencoba melindunginya, namun kekuatannya tidak berarti apa-apa di hadapan makhluk humanoid tersebut. Dengan satu hantaman telapak tangan, dada murid itu hancur dan ia tewas seketika di tempat. Melihat keganasan itu, kakak senior Han justru terpaku dan tidak berani maju untuk membantu Lu karena terintimidasi oleh aura jahat sang monster. Begitu pula dengan murid-murid lainnya yang hanya bisa terdiam dalam ketakutan. Saat adik perempuan Lu sudah pasrah pada takdir dan merasa ajalnya sudah tiba,
Sebuah suara lembut namun mantap berbisik di samping telinganya, memberikan keyakinan bahwa ia tidak akan mati. Saat ia menoleh, ia terkejut menemukan Ye Yunfei sudah berada di sisinya. Pada saat yang sama, burung vermilion atau Suzaku yang agung muncul dari tubuh Ye Yunfei dan langsung beradu kekuatan dengan makhluk api humanoid tersebut. Pertempuran sengit terjadi di antara keduanya, menciptakan gelombang energi yang mengguncang alun-alun. Di tengah kekacauan itu, para murid sekte api hanya bisa terpana melihat kemunculan burung legendaris tersebut. Ye Yunfei kemudian menawarkan kepada adik perempuan Lu untuk masuk ke dalam istana bersamanya. Meski sempat ragu, Lu akhirnya memilih untuk mengikuti Ye Yunfei, merasakan sebuah dorongan kepercayaan yang aneh namun kuat pada pemuda itu. Makhluk api humanoid yang menyadari upaya mereka mencoba menghalangi, namun ia tertahan sepenuhnya oleh serangan Suzaku yang semakin ganas. Dalam keputusasaan-nya, makhluk itu memerintahkan ribuan bawahannya untuk menyerang dengan lebih brutal. Menyadari situasi yang semakin sulit, Ye Yunfei meminta bantuan dari senior yang merupakan pemilik lengan raksasa tersebut. Lengan raksasa itu menyanggupi dan segera muncul ke permukaan, melepaskan tekanan energi yang begitu mengerikan hingga membuat monster-monster api di sekitarnya lari kocar-kacir. Penampakan monster baru yang sangat kuat ini membuat seluruh anggota sekte api tercengang dan ketakutan, termasuk adik perempuan Lu yang gemetar di samping Ye Yunfei. Dengan bimbingan dari lengan raksasa yang menghancurkan segala rintangan di jalannya, Ye Yunfei dan Lu bergerak maju sambil mengumpulkan kristal api yang tersisa dari monster yang hancur. Tak butuh waktu lama, mereka akhirnya sampai di gerbang utama istana pemujaan api. Tanpa keraguan sedikit pun, Ye Yunfei melangkah masuk ke dalam bangunan mistis tersebut, diikuti oleh adik perempuan Lu yang terus membuntutinya di belakang. Di luar, para anggota sekte api hanya bisa berteriak penuh kecemasan dan ketakutan saat melihat sosok pemuda itu menghilang di balik pintu istana yang menyimpan rahasia besar tersebut. Suasana di alun-alun menjadi semakin kacau saat mereka berdua menghilang di balik gerbang yang megah. Lava di bawah istana terus bergejolak, seolah merayakan masuknya tamu-tamu baru ke dalam jantung reruntuhan kuno ini. Cahaya kemerahan dari gunung berapi menyinari setiap sudut area itu, memberikan kesan yang mendalam tentang kekuasaan alam dan misteri masa lalu yang kini mulai terbuka kembali. Tekanan udara di tempat itu terasa semakin berat bagi mereka yang tertinggal di luar, sementara bagi Ye Yunfei, ini adalah awal dari babak baru pencariannya akan kekuatan yang lebih besar. Langkahnya di dalam koridor istana terdengar bergema, mencerminkan tekadnya yang tak tergoyahkan untuk menghadapi apapun yang menunggu di dalam sana, termasuk kemungkinan menemukan api samadhi yang legendaris. Kehadiran lengan raksasa yang melindunginya memberikan rasa aman yang ganjil bagi adik perempuan Lu, meskipun ia masih merasa sangat kecil di tengah-tengah kekuatan-kekuatan dahsyat yang saling bertabrakan. Di belakang mereka, gerbang istana seolah-olah perlahan tertutup oleh kabut api dan energi spasial, memisahkan mereka dari dunia luar dan dari amukan sekte api yang kini hanya bisa menatap dengan rasa iri dan ketakutan yang mendalam. Seluruh perjalanan menuju titik ini terasa seperti mimpi yang nyata bagi mereka yang terlibat, di mana batas antara keberanian dan kebodohan menjadi sangat tipis di bawah bayang-bayang istana pemujaan api yang legendaris itu. Setiap jengkal dari istana ini memancarkan aura kuno yang sangat kental, seakan-akan waktu telah berhenti berputar sejak ribuan tahun yang lalu. Dinding-dindingnya dihiasi dengan ukiran yang menceritakan tentang kejayaan pemujaan api di masa silam, memberikan petunjuk tentang betapa sakralnya tempat ini bagi para penghuninya terdahulu. Ye Yunfei terus melangkah dengan waspada, namun penuh keyakinan, tahu bahwa setiap risiko yang ia ambil akan sebanding dengan apa yang mungkin ia temukan di pusat istana ini. Sejarah baru sedang dituliskan di dalam keheningan istana yang mengapung di atas lava ini, dan ia adalah pemeran utamanya. Sementara itu, di luar istana, suara raungan monster api masih terdengar bersahutan dengan teriakan frustrasi dari para anggota sekte api yang tak berdaya. Mereka kini menyadari bahwa mereka telah kehilangan kesempatan emas, dan pemuda yang mereka remehkan justru adalah orang yang paling dekat dengan rahasia terdalam dari reruntuhan ini. Angin panas bertiup kencang, membawa abu dari gunung berapi yang menyelimuti seluruh pegunungan, menambah kesan dramatis pada peristiwa yang sedang berlangsung. Segalanya kini bergantung pada apa yang akan terjadi di dalam ruangan-ruangan gelap dan penuh energi di dalam istana pemujaan api tersebut, di mana takdir seorang kultivator akan ditentukan oleh kekuatannya sendiri dan kemampuannya untuk menguasai api yang paling mematikan sekalipun. Udara di dalam istana terasa jauh lebih tenang namun dipenuhi dengan kepadatan energi spiritual yang luar biasa tinggi. Setiap napas yang diambil terasa seperti menghirup esensi api murni yang dapat membakar paru-paru bagi mereka yang tidak memiliki persiapan. Namun bagi Ye Yunfei, ini adalah lingkungan yang ideal untuk melatih kekuatannya lebih jauh lagi. Ia memandang ke depan, ke arah koridor panjang yang seolah tak berujung, bersiap untuk mengungkap semua misteri yang telah terkunci rapat selama ribuan tahun di balik dinding-dinding istana Baihuo yang agung ini. Ketegangan masih terasa di udara,
Namun juga ada rasa antisipasi yang besar tentang apa yang akan terungkap saat mereka mencapai ruang utama istana tempat api samadhi diyakini berada dalam persembunyiannya yang abadi. Langkah kaki mereka terus bergema, menjadi satu-satunya suara di tengah keheningan istana yang mencekam namun menawan ini. Adik perempuan Lu sesekali menoleh ke belakang, memastikan bahwa tidak ada lagi bahaya yang mengejar mereka, sebelum kembali memfokuskan pandangannya pada punggung Ye Yunfei yang tampak begitu kokoh dan penuh misteri. Di tempat yang penuh dengan kekuatan luar biasa ini, ikatan nasib mereka mulai terjalin dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya, di bawah naungan istana yang melayang di atas kawah api yang tak pernah padam. Keberanian Ye Yunfei dalam menghadapi situasi ini telah mengubah pandangan Lu terhadap dunia persilatan yang keras, memberikannya sedikit harapan di tengah keputusasaan yang sempat merundungnya di alun-alun tadi. Di tengah-tengah suasana mistis ini, perjalanan mereka baru saja dimulai. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat ke jantung keajaiban kuno yang telah lama terlupakan oleh dunia luar, dan hanya mereka yang memiliki nyali serta kekuatan yang cukup yang akan mampu bertahan dan keluar sebagai pemenang dari ujian yang diberikan oleh istana pemujaan api ini. Bayang-bayang api yang menari di dinding koridor seolah menyambut kedatangan mereka, mengiringi perjalanan menuju takdir yang sudah digariskan oleh langit di atas pegunungan yang penuh dengan lava dan rahasia ini. Ye Yunfei menggenggam tangannya erat, merasakan aliran energi dalam tubuhnya yang bersiap untuk menyambut tantangan berikutnya yang pasti akan jauh lebih berat daripada apapun yang telah ia hadapi sebelumnya di luar sana. Sejarah tentang istana pemujaan api akan terus berlanjut, mencatat setiap detail dari keberanian seorang pemuda yang tidak takut menantang bahaya demi mencapai puncak kultivasi. Di balik pintu-pintu yang tertutup, rahasia besar menanti untuk ditemukan, dan hanya waktu yang akan menjawab apakah Ye Yunfei akan berhasil menguasai api samadhi yang legendaris itu ataukah ia akan menjadi bagian dari sejarah yang terkubur di dalam istana yang mengapung di atas kawah gunung berapi ini selamanya. Suara lava yang bergejolak di bawah sana seolah menjadi detak jantung dari tempat keramat ini, terus berdenyut dalam irama yang sama dengan semangat yang membara di dalam jiwa Ye Yunfei saat ia terus melangkah maju tanpa ragu sedikit pun menuju pusat dari segala keajaiban ini. Kegelapan koridor mulai memudar saat mereka mendekati sebuah ruangan besar yang memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Aroma api surgawi mulai tercium di udara, memberikan dorongan energi baru bagi Ye Yunfei untuk mempercepat langkahnya. Ia tahu bahwa ia sudah sangat dekat dengan tujuannya. Adik perempuan Lu juga merasakan perubahan atmosfer ini dan merasa sedikit lebih tenang, meskipun rasa hormatnya terhadap kekuatan tempat ini tetap tidak berkurang. Mereka berdua berdiri di ambang pintu masuk ke ruang utama, menatap ke arah cahaya yang berasal dari tengah ruangan, tempat di mana kekuatan yang selama ini hanya ada dalam legenda kini tampak begitu nyata di depan mata mereka, siap untuk diuji oleh siapapun yang berani melangkah lebih jauh lagi ke dalam dekapan api yang abadi. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.